Jangan pergi keluar saat gelap. Ungkapan ini telah beredar di desa lansia penyandang cacat selama bertahun-tahun. Namun, tak ada yang tahu pasti kapan ungkapan itu pertama kali muncul. Meskipun begitu, kebenaran dari peringatan tersebut tidak pernah diragukan. Di desa itu, nenek si mulai merasa cemas ketika melihat matahari perlahan terbenam di balik pegunungan. Saat sinar terakhir matahari menghilang, dunia mendadak terbenam dalam keheningan yang mutlak. Tidak ada suara yang terdengar. Hanya ada kegelapan yang perlahan mendekat dari barat, menelan setiap gunung, sungai, dan pohon di sepanjang jalurnya, hingga akhirnya tiba di desa lansia penyandang cacat dan menelannya sepenuhnya. 4 patung batu kuno berdiri di keempat sudut desa. Patung-patung itu sudah sangat tua dan tertutup lumut, sehingga bahkan nenek si tidak tahu siapa yang memahatnya atau kapan patung-patung itu dibangun. Ketika kegelapan datang, keempat patung itu mulai memancarkan cahaya samar yang menembus gelapnya malam. Melihat cahaya itu menyala seperti biasanya, nenek si dan para orang tua di desa merasa sedikit lega. Meskipun kegelapan semakin pekat, patung-patung itu dianggap sebagai pelindung yang membuat desa tetap aman. Tiba-tiba, telinga nenek si menangkap sebuah suara. "Dengarkan! Ada suara tangisan bayi di luar," serunya dengan terkejut. Di sampingnya, Emma tua menggelengkan kepala. "Tidak mungkin. Kamu pasti salah dengar." Tapi, tunggu, benar-benar ada bayi yang menangis. Selain Tuli, orang tua lainnya saling memandang, terkejut mendengar tangisan bayi yang terdengar jelas meskipun desa mereka terletak di daerah yang sangat terpencil. "Bagaimana mungkin ada bayi di sini? Aku akan pergi melihatnya," seru nenek si penuh semangat, sambil berlari menuju salah satu patung di desa. MA tua segera menyusul. "Apakah kamu gila, wanita tua sih? Keluar saat gelap berarti kematian." Hal-hal dalam kegelapan takut pada patung batu. "Aku tidak akan mati secepat itu kalau aku membawa patung ini keluar desa," jawab nenek si dengan percaya diri. Nenek si membungkuk untuk mencoba membawa patung batu itu, namun usahanya sia-sia. Karena tubuhnya sudah renta, dia kesulitan mengangkatnya. MA tua menggelengkan kepala. "Biarkan aku yang melakukannya. Aku akan membantumu membawa patung ini." Seorang pria tua yang pincang ikut berbicara. "MA tua, kamu tidak akan kuat membawa patung itu hanya dengan satu lenganmu yang tersisa. Biarkan aku yang melakukannya." MA tua menatapnya tajam. "Apakah kamu masih bisa berjalan dengan kakimu yang lumpuh? Kamu, si cacat sialan? Meskipun aku hanya punya satu lengan, kekuatan di dalamnya cukup untuk membawa patung ini." Dengan hati-hati, MA tua mulai mengangkat patung batu yang berat itu dengan satu lengan, menstabilkan langkahnya. "Wanita tua sih, ayo kita pergi. Berhenti memanggilku, wanita tua sialan." Si cacat, si tuli, dan yang lainnya, tetap waspada. Jangan biarkan makhluk dalam kegelapan menyelinap masuk ke desa. Saat Emma tua dan nenek si melangkah keluar dari desa lansia penyandang cacat, mereka merasakan keanehan di sekitar mereka. Benda-benda yang tidak tampak melayang di udara, mengelilingi mereka dalam kegelapan. Namun, setiap kali patung batu itu mengeluarkan cahaya, makhluk-makhluk itu mundur dengan sendirinya. Mereka berjalan mengikuti suara tangisan bayi selama beberapa ratus langkah, sampai akhirnya tiba di tepi sungai yang besar, tempat suara tangisan itu berasal. Cahaya samar dari patung batu tidak cukup terang untuk menerangi seluruh area, jadi mereka terpaksa mengikuti arah suara dengan seksama. Setelah beberapa langkah, suara tangisan bayi semakin dekat. Pada saat yang sama, lengan MA tua hampir kelelahan. Nenek si, yang matanya masih tajam, melihat cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah keranjang yang tergeletak di tepi sungai. Di sanalah tangisan bayi itu terdengar. "Itu benar-benar bayi," seru nenek si. Dengan cepat, nenek si bergegas mendekati keranjang itu, namun ia terkejut saat menyadari sesuatu yang aneh. Di bawah keranjang, ada sepasang tangan pucat yang sudah membengkak oleh air sungai. Tangan-tangan itu menopang keranjang dan bayinya, mendorongnya ke dasar sungai. "Jangan khawatir. Anak itu sudah aman sekarang," kata nenek si dengan lembut, berbicara kepada wanita yang mayatnya terendam di dalam air. Seolah mendengar kata-kata itu, tangan wanita itu mengendurkan genggaman, dan tubuhnya terseret arus, menghilang ke dalam kegelapan. Dengan hati-hati, nenek si mengangkat keranjang itu, dan di dalamnya terdapat bayi yang dibungkus kain. Sebuah liontin batu giok yang bersinar dengan cahaya neon terletak di atas pakaian bayi itu. Cahaya dari liontin giok dan cahaya yang dipancarkan oleh patung batu hampir serupa, namun cahaya dari liontin itu jauh lebih lemah. Meskipun demikian, liontin giok itu telah melindungi bayi dalam keranjang tersebut dari serangan makhluk-makhluk dalam kegelapan. "Ini anak laki-laki," kata nenek si, menatap bayi itu dengan penuh rasa iba. Kembali ke desa lansia penyandang cacat, semua penduduk desa sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Nenek si membuka kain pembalut untuk melihat bayi yang dibawanya, dan senyumannya yang sudah layu memperlihatkan gigi-gigi yang rapuh. "Akhirnya ada orang yang sehat di desa lansia penyandang cacat ini,"
katanya dengan suara tergetar. Triple, yang hanya memiliki satu kaki, dengan terkejut bertanya, "Ya apakah kamu berniat membesarkannya, wanita tua sih? Kita bahkan tidak bisa merawat diri kita sendiri. Aku rasa kita harus memberikannya." Nenek si terkejut dan marah. "Aku, seorang wanita tua, yang mengangkat anak ini dengan kekuatan tanganku sendiri. Mengapa aku harus memberikannya?" Para penduduk desa yang mendengar percakapan itu hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani melawan. Kepala desa kemudian tiba, dibantu dengan tandu. Meskipun tubuhnya lebih buruk dari orang lain, bahkan lebih parah karena ia tidak memiliki anggota tubuh sama sekali, semua orang tetap sangat menghormatinya. Bahkan Nenek Si, yang terkenal keras kepala, tidak berani bersikap kasar di hadapannya. "Karena kita akan membesarkannya, apakah kita harus memberinya nama?" Tanya kepala desa dengan tenang. Nenek Si mengangguk. "Mungkin nama yang sederhana akan lebih baik. Bagaimana kalau kita beri nama Kin?" Kepala desa memandang sejenak dan berkata, "Biarkan nama keluarganya menjadi Kin, dan namanya Kin Emu. Setelah dia dewasa, biarkan dia menjadi penggembala. Setidaknya itu sudah cukup untuknya agar bisa bertahan hidup." Kin Emu. Nenek Si menatap bayi itu, yang sepertinya tidak takut padanya, lalu tertawa kecil tanpa peduli. Suara seruling bergema di seberang sungai, seorang anak penggembala duduk di atas seekor sapi, memainkan seruling dengan penuh penghayatan. Anak laki-laki itu tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dengan wajah yang halus dan bibir merah. Di lehernya tergantung liontin giok yang bersinar lembut, mirip dengan yang ada pada bayi yang dibawa Nenek Si 11 tahun yang lalu. Anak itu adalah Kin Emu, yang dulu ditemukan oleh Nenek Si di tepi sungai. Selama bertahun-tahun, penduduk desa membesarkan Kin Emu dengan penuh kasih sayang. Nenek Si mencari seekor sapi agar Kin Emu bisa meminum susu setiap hari, memberikan asupan yang cukup untuk bertahan hidup, terutama di masa-masa ketika banyak bayi di desa yang meninggal muda. Namun, tidak ada yang tahu dari mana sapi itu datang. Meskipun penduduk desa semuanya sudah lanjut usia dan cacat, mereka sangat baik kepada Kin Emu. Nenek Si mengajarinya menjahit, apotekari mengajarinya meramu-ramuan, kakek cacat mengajarinya keterampilan menggunakan kaki, kakek buta mengajarinya ekolokasi, dan kepala desa mengajarinya cara bernapas dengan benar. Sehari-hari berlalu dengan cepat, penuh pelajaran dan pengalaman baru bagi Kin Emu. Sapi yang Nenek Si berikan padanya telah menjadi penggembala setianya sejak dia masih bayi. Nenek Si berniat untuk menjual sapi itu, tetapi Kin Emu menolak. Akhirnya, pekerjaan menggembalakan sapi itu jatuh ke tangannya. Kin Emu sering menggembalakan sapi di tepi sungai, menikmati pemandangan pegunungan hijau dan awan putih yang membentang. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar, "Ya Kin Emu! Kin Emu, tolong aku!" Kin Emu terkejut dan langsung melompat turun dari punggung sapi. Dia terbelalak saat melihat sapi itu menangis, dan dalam bahasa manusia, sapi itu berkata, "Kin Emu, kamu sudah meminum susuku sejak bayi. Aku bisa dibilang ibumu. Kamu harus menyelamatkanku." Kin Emu kebingungan. "Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Tanyanya. Sapi itu menjawab, "Ada sabit di pinggangmu. Potong kulitku, dan kamu bisa menyelamatkanku dari terjebak." Kin Emu ragu sejenak. "Apakah kamu lupa budi baikku selama ini?" Sapi itu bertanya lagi. Dengan hati-hati, Kin Emu mengangkat sabit dan mulai memotong kulit sapi. Namun, ketika kulit sapi itu terkelupas, anehnya tidak ada darah yang mengalir. Bagian dalam kulit itu tiba-tiba kosong, tak ada daging atau tulang di dalamnya. Setengah jalan memotong, tiba-tiba seorang wanita muncul dari dalam kulit sapi. Wanita itu tampak berusia 20-an hingga 30-an, dengan rambut acak-acakan. Kedua kakinya masih terbungkus kulit sapi, tetapi tubuh bagian atasnya terpisah dan bergerak bebas. Wanita itu merebut sabit dari tangan Kin Emu dan memotong kulit sapi di kakinya dengan cepat. Ketika dia selesai, tatapannya penuh kebencian. "Makhluk keji! Aku menjadi sapi karena kamu, dan selama 11 tahun aku hanya makan rumput dan memberimu susu. Aku baru saja melahirkan anakku yang malang, lalu seorang penyihir merencanakan untuk mengubahku menjadi sapi hanya untuk memberimu susu. Sekarang aku bebas. Aku akan membunuhmu, dan membunuh semua makhluk jahat di desa ini." Kin Emu terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, sebelum wanita itu sempat melukai Kin Emu, dia merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya. Dia menoleh dan melihat sebuah pisau menembus dadanya. Wanita itu terhuyung dan jatuh ke tanah. "Emuer, apotekari kakekmu ingin kamu pulang untuk obat-obatanmu." Mayat wanita itu terjatuh, dan di belakangnya, tersenyum dengan pisau berlumuran darah di tangannya, berdiri kakek cacat dari desa. "Kakek cacat!" Kin Emu ternganga melihat mayat wanita itu. "Kembali sekarang." Kakek cacat menepuk bahunya dan terkekeh. Saat Kin Emu kembali ke desa, dia menoleh dan melihat kakek cacat membuang mayat wanita itu ke sungai. Keesokan harinya,
Saat malam tiba, patung-patung batu di 4 sudut desa mulai menyala. Nenek Si menghentikan Qin Emyu, yang berencana keluar untuk memeriksa sapi dan menyeretnya kembali ke dalam rumah. "Nenek, kenapa kita tidak boleh keluar saat gelap?" tanya Qin Emyu, mengangkat kepalanya. Ketika malam tiba, ada makhluk menakutkan yang bergerak dalam kegelapan. "Keluar saat gelap berarti kematian," jawab Nenek Si dengan serius. "Patung-patung batu di desa ini melindungi kita, dan makhluk-makhluk dalam kegelapan tidak berani memasuki desa." "Apakah desa lain juga memiliki patung seperti ini?" tanya Qin Emyu dengan rasa penasaran. Nenek Si mengangguk, tetapi matanya tetap tertuju pada kegelapan di luar desa, bergumam pada dirinya sendiri. Triple seharusnya segera kembali. Aku tidak seharusnya membiarkannya keluar. Dia hanya punya 1 kaki. "Nenek, ada yang aneh hari ini." Qin Emyu merasa ragu sebelum menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Nenek Si menanggapi dengan santai. Tentang wanita itu? Triple sudah memberitahuku. Dia menyelesaikan semuanya dengan baik. Kalau bukan karena kita butuh kamu, wanita itu sudah mati 11 tahun lalu." Qin Emyu terdiam, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Nenek Si. Nenek Si menatapnya dan berkata, wanita itu adalah istri penguasa kota naga perbatasan yang jauh di sana. Penguasa itu dikenal tamak dan kejam, suka memperkosa gadis-gadis dari keluarga terhormat. Aku datang ke sana untuk membunuhnya, tapi melihat dia baru melahirkan anak, aku akhirnya mengubahnya menjadi sapi supaya dia bisa memberi susu padamu. Aku tidak menyangka dia bisa membebaskan dirinya. Qin Emyu terperanjat. "Nenek, bagaimana kamu bisa mengubah manusia menjadi sapi?" Nenek Si tersenyum nakal. "Kamu ingin belajar? Aku bisa mengajarkanmu." Tiba-tiba, mereka mendengar langkah kaki. Triple kembali, berjalan dengan mantap, membawa binatang buas di punggungnya. Begitu dia masuk ke dalam desa, kegelapan pekat menyelimuti seluruh desa, dan binatang itu mulai mengerang kesakitan. Qin Emyu menatap kegelapan itu, penasaran. Apa yang ada di dalam kegelapan? Pikirnya, tetapi tak ada jawaban yang bisa dia temukan.